Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Shalom. Horas. Saya percaya dulu tahun 2018, tepatnya Oktober 2018, kita gereja-gereja dan seluruh rakyat Indonesia dikejutkan dengan OTT KPK terhadap seorang gembala sidang yang punya gereja besar di Tangerang. Bahkan dia adalah bos salah satu perusahaan besar di Indonesia ini. Tapi kena OTT KPK karena suap, karena kasus korupsi. Saudaraku, itu menandakan bahwa memang baik pejabat-pejabat gereja atau juga yang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan juga orang-orang kebanyakan dari dahulu sampai sekarang tidak ada yang kebal terhadap yang namanya korupsi. Banyak sekali kasus korupsi, kasus suap terjadi di Indonesia, di dunia ini. Bahkan itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita tahu persis walaupun suap korupsi itu sangat merugikan bangsa dan negara kita, merugikan rakyat Indonesia, tapi sering dilakukan oleh banyak orang. Arti korupsi sendiri dari kata bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumpere yang artinya busuk, suap, memutar balik, menyogok, palsu, suka menerima uang suap, menyelewengkan uang atau barang, dan biasanya dilakukan oleh pejabat publik atau politisi, pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan-tindakan tidak wajar, tidak legal, dan menyalahgunakan kepercayaan publik untuk kepentingan sepihak. Saya tadi membaca bahwa korupsi pengertian secara sempit adalah suatu tindakan seseorang yang menggelapkan atau menyelewengkan uang yang bukan miliknya. Uang tersebut bisa milik negara, juga bisa milik perusahaan atau yayasan, lembaga, dan sebagainya. Korupsi bukanlah perilaku baru bagi manusia, namun juga perilaku yang sudah lama dan mungkin akan terus terjadi di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, karena geramnya rakyat Indonesia ini, banyak gelar yang ditujukan kepada para koruptor ini, seperti tikus berdasilah, atau penjahat besar, atau pemeras rakyat, lebih kejam daripada terorisme, musuh rakyat, pembuat sengsara, pencetak kemiskinan, kriminal bejat, dan memang dia adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Saya setuju dengan Bapak Pendeta Gilbert Loimondong, seorang pengkhotbah besar di Indonesia ini, yang mengatakan bahwa korupsi itu dikutuki banyak orang, namun di saat yang sama dikejar, dicari oleh sebahagian banyak orang. Artinya, ya memang kita sadar bahwa korupsi itu memang merugikan, membuat rakyat sengsara, makanya dia dikutuki, bahkan dibenci. Ya, tidak hanya dibenci, bahkan korupsi itu betul-betul menjadi korupsi yang menjadi kejahatan yang begitu luar biasa. Tapi herannya ada kesempatan tetap banyak dilakukan oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memang korupsi itu katanya sudah menjadi budaya, ya, tradisi yang biasa-biasa saja, terus terang dikerjakan oleh orang lain, bahkan tanpa malu lagi orang mengerjakannya. Makanya sumut sendiri sudah diterjemahkan atau dipanjangkan dengan segala urusan melalui uang tunai. Coba saudara bayangkan, ya, yang begitu bagus ini Provinsi Sumatera Utara justru dipelesetkan menjadi semua urusan melalui uang
tunai, betapa bejatnya, betapa jijiknya, betapa kotornya, busuknya, saudaraku. Mungkin gara-gara itulah ada 9 kepala negara katanya di Sumatera Utara ini menjadi orang yang ditangkap oleh KPK. Bahkan 3 kali berturut-turut Gubernur Sumatera Utara dan 3 kali berturut-turut juga Wali Kota Medan itu kena OTT KPK. Karena kasus apa? Kasus korupsi. Betapa luar biasanya saudaraku. Walaupun ini adalah dosa besar, tapi sudah dianggap bukan dosa lagi. Dikerjakan dengan biasa saja. Sangat memalukan. Tapi memang bersyukurlah karena akhir-akhir ini kata korupsi juga sudah mulai ditakuti banyak orang. Karena hebatnya, gencarnya KPK di dalam memberantas kasus korupsi. Karena siapalah orang sebenarnya yang senang dengan kata anak koruptor, istri koruptor, keluarga koruptor. Pasti kita tidak ada yang mau disebut dengan itu. Bahkan KPK sudah meminta pejabat publik, bahkan kita para pendeta untuk mengkampanyekan, untuk turut serta di dalam memberantas korupsi, ikut mengkhotbahkan supaya korupsi tidak dilakukan oleh jemaat, tidak dilakukan oleh rakyat, dilakukan oleh semua pejabat baik eksekutif, yudikatif dan juga legislatif, baik politisi dan siapapun, bahkan jangan dilakukan oleh lembaga gereja. Untuk itulah saudara-saudara, pada minggu hari ini kita mengajak, atau firman Tuhan mengajak kita, baik para pengkhotbah dan juga jemaat dan semua pendengar, merenungkan tema yang diperuntukkan bagi kita agar melawan suap dan korupsi. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, tujuan utama suap atau korupsi adalah menyingkirkan orang-orang benar. Sekali lagi, tujuan utama suap atau korupsi adalah menyingkirkan orang-orang benar. Secara gamblang tadi firman Tuhan sudah ungkapkan bahwa suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ayat yang ke-8. Saudaraku, dari dahulu tujuan utama iblis atau setan adalah supaya orang-orang benar, orang-orang bijaksana, orang jujur yang takut kepada Tuhan tersingkir dalam area kehidupan manusia. Makanya setan mendesain, merancang suap atau korupsi sebagai sesuatu yang biasa, bukan dosa, hal yang dimaklumi, tidak apa-apa. Makanya saudara-saudara, untuk membenarkan diri sendiri untuk melakukan korupsi, para koruptor biasanya berkata, bagaimanalah lingkungan kami memang sudah seperti itu. Mereka lagi katakan, birokrasi kita memang sangat rumit, wajar dong kita korupsi. Akan ada yang katakan, kalau tidak ada suap, tidak ada korupsi, urusan mandek. Kalau kita hidup benar, jujur, ya katanya karier, pangkat tidak akan naik-naik. Bahkan ada yang katakan semua urusan harus dengan apa? Dengan suap, dengan membayar, dan bahkan banyak lagi yang dikatakannya. Makanya saya sependapat dengan Bapak Gilbert Loimondong yang berkata bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen seharusnya mengasah dirinya, berjuang keras, bekerja keras, rajin, disiplin, agar lebih bijaksana, lebih berkualitas, lebih jujur dan lebih bertanggung jawab dari kebanyakan orang. Supaya apa? Supaya tidak gampang disingkirkan, supaya tidak gampang dihambat. Walaupun banyak hambatan, tapi karena kualitasnya bagus, dia tetap maju, tidak pernah menjadi ekor. Saudaraku, harus kita ingat sekali lagi, iblis sekarang ini sedang berusaha dengan berbagai cara untuk menyingkirkan orang-orang benar, orang-orang bijaksana, orang jujur. Dan cara yang paling gampang dilakukannya adalah dengan apa? Dengan suap. Efek
aktif dilakukannya supaya apa? Orang merasa bahwa suap, korupsi, dan nepotisme itu adalah biasa. Dia akan, firman Tuhan katakan apa tadi? Memutar balikkan kebenaran. Bahkan orang-orang bijaksana juga ditutup matanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berkualitas, berintegritas itu tidak maju-maju. Tapi orang-orang yang tidak sepatutnya, bahkan orang yang busuk, para koruptor, orang jahat, orang yang tidak mungkin, itu justru naik. Karena apa? Karena mau dipakai oleh iblis untuk menghancurkan negara dan bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tapi kalau kita orang yang berkualitas, hidup benar, takut akan Tuhan, maka kita akan seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka di tempat yang sulit sekalipun, tapi tetap dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Babel. Saudaraku yang dikasihi, saya bangga dengan ayah saya. Walaupun golongannya sangat rendah, hanya 2D, ya, tapi dia bisa menjadi kepala sekolah, bahkan naik lagi menjadi penilik sekolah. Dan waktu saya tanya dia, kenapa itu bisa? Dia katakan, saya orangnya bekerja keras, saya orangnya bertanggung jawab, hidup jujur, dan mampu bergaul, mampu menjadi berkat dan bagi banyak orang. Sekali lagi dia berkata bahwa dia orang jujur, bertanggung jawab, bijaksana bagi banyak orang. Dan juga saya punya teman dulu seorang pengusaha yang sangat baik orangnya. Dia dapat proyek dari pemerintah, bahkan dari berbagai proyek yang lain. Kenapa dia bisa? Dia katakan, saya orang yang berkualitas, tidak pernah di bawah 80%. Kalau boleh 90 bahkan 100%, saya lakukan dengan baik. Apapun proyeknya, apapun borongan yang diberikan kepada saya lakukan dengan jujur, dengan baik, berkualitas. Akhirnya tidak bisa disingkirkan oleh banyak orang. Saudaraku, saya mengungkapkan sekali lagi, desain daripada iblis, perencanaan daripada iblis untuk menjatuhkan bangsa, menjatuhkan negara kita, menjatuhkan kehidupan yang beragama dengan bagus, itu adalah melalui apa? Melalui suap, melalui korupsi, supaya orang-orang benar, supaya orang-orang bijaksana, orang yang berkualitas, orang yang berintegritas tersingkir dari negara kita ini. Hati-hatilah dan mari kita lawan dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis juga sedang berusaha memutarbalikkan kebenaran dan menutup mata para pengambil keputusan. Sekali lagi, iblis sedang berusaha memutarbalikkan kebenaran dan menutup mata para pengambil keputusan. Itu tadi sudah dibaca dalam ayat yang ke-8, tapi juga kita perhatikan ayat 1, ayat 2, ayat 7. Secara jelas tadi firman Tuhan katakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, menyebarkan kabar bohong. Janganlah ikut-ikutan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah ikut-ikutan melakukan hal yang jahat. Janganlah ikut-ikutan membelokkan hukum. Karena cara ini juga adalah cara siapa? Cara setan. Cara iblis dari dahulu untuk memutarbalikkan kebenaran, membelokkan hukum, menutup mata pengambil keputusan, ya saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Makanya jika mereka melihat orang jujur, mereka melihat orang benar, hidup benar, dan melakukan hal-hal yang benar, ya mereka putar balikkan. Seolah-olah mereka ini hidup dalam kesalahan, bahkan berkonspirasi menjatuhkan mereka supaya segala yang jahat itu betul-betul menjadi keputusan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dan biasanya orang-orang seperti itu atau di tempat yang seperti ini, biasanya yang salah menjadi benar, justru yang benar menjadi apa? Salah. Dan itu terjadi karena ada apa tadi? Karena mereka hanya dapat melihat uang, melihat yang kelihatan. Mereka hanya mau melihat yang bayar. Kalau tidak dibayar, mereka tidak mau membela yang bayar, tapi justru menghancurkan yang benar, memutar balikkan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, itu betul-betul terjadi dari dahulu.
Bahkan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus sudah katakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekali lagi, ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu berdusta, jangan menjadi saksi yang tidak benar. Dalam ayat 8 tadi sudah, suap jangan kau terima, suap memutarbalikkan kebenaran. Dan dalam Ulangan 16 ayat 19b, janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Luar biasa saudaraku, cara iblis, cara setan untuk menghancurkan kebenaran. Sebab dia memang adalah bapa pembohong. Dialah pembuat konspirasi. Dialah yang memutarbalikkan kebenaran, menghembuskan kabar-kabar bohong. Dialah juga yang memberikan kabar hoax, bohong. Supaya apa? Supaya orang percaya apa yang dilakukan. Walaupun bohong, walaupun salah, diputarbalikkan menjadi benar. Masih ingat istilah selang kebohongan? Artinya jika ada kabar bohong, kabar yang tidak benar, jika terus dihembus-hembuskan, jika terus dikipas-kipas, diekspos ya, jika itu di media online atau juga di media cetak, di mana-mana dihembuskan seolah-olah itu benar, jadi orang juga berpikir itu benar. Padahal apa? Padahal bohong. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, ya, para pendeta berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya desain iblis ini, supaya rencana iblis yang mau menghancurkan negara kita, menghancurkan orang-orang bijak, menghancurkan kebenaran, memutarbalikkan keadilan di negara kita ini, boleh dibongkar. Kita dukung, kita doakan KPK, kita doakan aparat hukum supaya hidup benar. Tidak mau apa? Tidak mau menyingkirkan orang benar, tidak mau menyingkirkan orang bijak, tidak juga mau memutarbalikkan kebenaran. Karena apa? Karena uang, karena suap. Dan saya percaya kita bisa itu dengan kuat kuasa Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, sadarlah dampak suap atau korupsi itu sangat-sangat mengerikan. Namanya juga yang perencananya, desainernya adalah iblis. Arti daripada korupsi juga tadi adalah busuk. Itu berarti menghancurkan. Ya, tidak ada yang busuk itu enak, pasti bau. Nah, saudaraku yang dikasihi, di dalam Ulangan 27 ayat 25 juga firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin. Benar saudaraku, kita harus berkata amin, karena terkutuklah orang yang apa? Yang menerima suap. Karena memang para koruptor ini sangat senang untuk apa tadi? Untuk mendengar kabar bohong. Sangat senang untuk memutar balikkan kebenaran. Tidak hanya itu saudaraku, mereka juga mau menghancurkan orang-orang bijaksana, orang-orang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya percaya ya, kalau orang melakukan suap atau korupsi, itu mereka memang pasti melakukan hal-hal yang bohong, bodong. Perhatikan kwitansinya pasti dua. Satu untuk internal, satu untuk eksternal. Makanya mereka takut dengan apa? Dengan pemeriksaan hukum. Pasti takut dengan apa? Dengan auditor yang baik, takut dengan KPK, takut dengan polisi, takut dengan jaksa yang benar, pasti takut dengan hakim yang benar. Untuk itu saudaraku yang dikasihi, maka seharusnya dan sepatutnya lah kita menyadari betapa menakutkan, betapa menyengsarakan, betapa membuat susah orang yang hidup dengan korupsi. Waktu saya
perhatikan dan dengar dampak korupsi dari KPK. Wah, sangat mengerikan. Diuraikan di sana bahwa Indonesia ini sebenarnya punya potensi untuk makmur, untuk mensejahterakan bangsa ini, karena memang alam sekitar kita, baik itu laut, baik itu hutan, baik itu tambang, baik itu semuanya, ya alam raya Indonesia ini sangat berpotensi untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi karena suap, karena korupsi, itu tidak terjadi. Justru yang terjadi apa? Mereka ungkapkan ada banyak kemiskinan. Tidak hanya kemiskinan, ada banyak pendidikan yang begitu susah, ya. Putus sekolah banyak. Tidak hanya itu saudaraku, kesehatan yang sangat memprihatinkan. Jadi Indonesia ini justru mengalami kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan juga pendidikan yang sangat rendah. Karena apa? Karena perbuatan korupsi. Hanya tadi saya katakan tadi kan, firman Tuhan katakan tadi secara jelas bahwa koruptor itu akan dikutuk oleh Tuhan, dibenci oleh masyarakat, dan juga menjadi musuh negara kita. Dalam Amsal 15 ayat 27, sekali lagi Amsal 15 ayat 27, firman Tuhan katakan apa? Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Sekali lagi, siapa yang loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Mengacaukan rumah tangganya loh, itu berarti baik keluarga istrinya, baik juga anak-anaknya, mungkin cucu-cucunya, dan juga menentunya, maksudnya semuanya dikacaukan. Sekali lagi, itu membuat sesuatu yang sangat memprihatinkan. Untuk itu mari kita berantas dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita lakukan setelah kita sadar, kita tahu bahwa betapa mengerikan, betapa sulitnya, betapa hebatnya konsekuensi daripada korupsi suap itu di negara kita. Selain karena memang itu perbuatan busuk, menyengsarakan rakyat, memiskinkan banyak orang, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tadi di dalam Amsal 15 ayat 27b, ya, tetapi siapa membenci suap, firman Tuhan katakan apa? Akan hidup. Makanya janganlah kita mau, ya, melakukan suap kalau kita mau hidup, kalau kita mau mendapat berkat. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, benar tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Terkutuklah orang yang disuap dan mau menerima suap. Tetapi firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 15 ayat 27b, siapa membenci suap akan hidup. Sekali lagi, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Nah, untuk saudaraku, marilah dengan tekad yang kuat kita mau membenci suap. Kita harus bertobat dari perilaku yang koruptif, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja lagi, dan kita pemimpin-pemimpin lembaga gerejawi, yayasan gerejawi, organisasi gereja harus bertobat, saudara. Kita mulailah dari diri kita, dan kita mulai juga memimpin semua lembaga gerejawi itu betul-betul bebas dari korupsi, membenci suap, dan kita mau melakukannya penuh dengan anugerah Tuhan. Pasti kita sanggup dan disanggupkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudaraku, ya, sebagaimana KPK ungkapkan, kita bisa memberantas korupsi, membenci korupsi dengan apa? Bertekad dengan gaya hidup yang berintegritas, yakni dengan bertindak konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, baik nilai kode etik, nilai kerja, juga nilai pribadi. Dan menurut mereka nilai anti korupsi disebut juga dengan nilai integritas, yang dirumuskan dalam 9 kata dalam 3 bagian. Yakni apa? Yang pertama dalam inti, yakni 3 hal: jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, dalam etos kerja kita harus apa? Kerja keras, sederhana, dan mandiri. Yang ketiga, sikap kita bagaimana? Adil, berani, dan peduli.
Nah, saya sudah ungkapkan tadi bahwa ini desainernya, pemarkasannya adalah iblis, setan. Dan yang menyebarluaskannya, cara-cara korupsi itu dilakukan oleh siapa? Setan. Untuk apa? Memutarbalikkan kebenaran, menyingkirkan orang-orang benar, orang-orang bijaksana, orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk itu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Saya setuju dengan Ibu Maimunah Natasha, Ketua Dewan Hagai Indonesia. Dia katakan, supaya kita bisa berintegritas yang baik, mari kita setiap hari makin dekat. Sekali lagi, makin dekat, rindu akan Tuhan. Kalau kita rindu dekat dengan Tuhan, maka kuasa iblis akan hancur. Tidak hanya itu, haus lebih dalam lagi, ya, untuk mengenal Yesus setiap hari. Sekali lagi, mari kita makin haus lagi, makin dalam lagi mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menghancurkan kuasa iblis. Karena dengan nama Yesuslah kita harus dimampukan untuk apa? Menghancurkan kuasa iblis. Yang ketiga, mari kita rindu berbuah yang benar, hidup penuh kasih, hidup menghancurkan kuasa iblis. Dan yang keempat, hidup benar, berkarakter Yesus, yang dimulai dengan apa? Cara pikir yang benar. Tidak hanya pikiran kita yang benar, tapi juga kata-kata kita benar. Tidak hanya kata-kata kita benar, tapi apa? Tindakan kita juga harus benar. Itu katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kelima, kita harus menyerahkan hidup kita secara total kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena melaluinya kita sadar hidup ini adalah untuk Tuhan, untuk Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, ya, hidupku adalah berkarya bagi Yesus, dan mati itu adalah keuntungan. Karena pasti memperoleh apa? Pasti memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya saudaraku, jika kita hidup berintegritas, tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah anak daripada orang-orang benar itu minta-minta, tapi dia akan terus berkati, dia akan peliharakan, dia akan jaga, dia akan berikan yang terbaik. Pengalaman kami sebagai pendeta mulai dari muda, sebenarnya gaji saya sangat kecil, tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan sampai sekarang. Tuhan cukupkan untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke perguruan tinggi, bahkan sudah ada yang menjadi pendeta. Kenapa? Karena mau hidup dengan berintegritas, punya gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sekali lagi saudaraku, makin dekat, makin mengenal, makin berpikir, makin berbuah, dan makin melakukan semuanya penyerahan total kepada Yesus, Raja di atas segala raja, yang sanggup dan pasti disanggupkan untuk menghancurkan segala kuasa iblis, kuasa setan. Karena nama itu akan ditakuti oleh kuasa setan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk melawan, menghancurkan, membenci suap dan juga korupsi, perbuatan busuk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.